Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Penuh Fitria Pepada. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pembuatan pohon filogeni dari tugas evolusi dari tabel yang ada di samping berikut. Nah, jadi jika kita dasarkan pada tabel, yang pertama kita harus menentukan terlebih dahulu apa outgroup dari spesies tersebut. Ya, yang pertama kita dapat lihat bahwa lancelet. Jadi lancelet ini tidak memiliki satupun ciri-ciri yang dimiliki oleh organisme lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwa lancelet ini merupakan outgroupnya. Jadi yang pertama itu kita perlu membuat nodus terlebih dahulu. Jadi kita buat nodus, dimana dari nodus ini kemudian kita tarik garis. Nah, dari sini kemudian kita tarik garis. Nah, di sini kita tuliskan lancelet. Nah, di mana lancelet ini merupakan outgroupnya ya. Nah, kemudian setelah itu kita tarik lagi garis ke bawah. Nah, kita lihat lagi pada tabel apa ciri-ciri yang tidak dimiliki lancelet tapi dimiliki oleh semuanya. Nah, jika kita lihat pada tabel itu dapat kita lihat bahwa bisa dikelompokkan berdasarkan ada tidaknya tulang belakang. Nah, jadi di sini kita berikan nodus. Nah, di mana sini kita berikan nodus. Jadi jadi kita berikan kode 1 ya untuk sifat ada tidaknya tulang belakang. Nah, jadi untuk yang satu ini, di mana hewan-hewan yang selanjutnya itu sudah memiliki tulang belakang. Nah, selanjutnya kita lihat lagi ciri-ciri di mana kita bedakan lagi berdasarkan ada tidaknya rahang berengsel. Nah, kalau kita bedakan berdasarkan ada tidaknya rahang berengsel, nah kita lihat lagi ada spesies yaitu lampre. Di mana lampre ini dia itu kita keluarkan lampre, di mana lampre ini dia memiliki tulang belakang tetapi tidak memiliki rahang berengsel. Nah, kemudian kita buat lagi nodusnya, rahang berengsel, kita beri kode 2. Nah, selanjutnya kita akan membagi lagi. Kita akan buat 2 percabangan, di mana kita perhatikan lagi tabel. Kita lihat di sini kita bisa keluarkan tuna. Ya, jadi tuna ini memiliki rahang berengsel, tetapi ia tidak memiliki 4 tungkai. Jadi tuna ini dikeluarkan karena tidak memiliki ciri yang selanjutnya yaitu 4 tungkai, di mana 4 tungkai ini kita kode dengan 3. Nah, selanjutnya itu kita lihat lagi pada tabel. 4 tungkai ini terdiri atas beberapa hewan, yaitu ada salamander, kura-kura, macan tutul, dan juga lumba-lumba. Nah, kita buat lagi percabangan, kemudian kita keluarkan salamander. Ya, salamander. Nah, jadi salamander di sini memang memiliki 4 tungkai, namun dipisahkan pada kelompok hewan yang sesamanya karena ada perbedaan ciri, yaitu didasarkan pada ada tidaknya telur amnion. Ya, telur amniotik ya. Nah, kini kita buat nodus. Di sini kemudian kita bagikan kode yaitu kode 4, di mana menandakan bahwa menandakan sifat ada tidaknya telur amniotik. Kemudian di sini kita bagi lagi. Nah, kan ada tersisa 3 spesies. Kemudian kita buat percabangan lagi. Nah, dari 3 spesies tersebut yaitu spesies ada kura-kura, macan tutul, kemudian lumba-lumba itu sama-sama memiliki telur amniotik. Namun di sini kura-kura itu dikeluarkan. Jadi kura-kura kita keluarkan jika didasarkan pada ada tidaknya kelenjar susu. Jadi kita buat nodus lagi di sini berdasarkan ada tidaknya kelenjar susu. Nah, kita berikan nomor 5. Kemudian kita pisahkan lagi. Kemudian di sini terpisah lagi, bercabang lagi menjadi macan tutul, macan, dan juga yang terakhir itu ada lumba-lumba. Ya, lumba-lumba. Nah, di sini ada ciri-ciri yang membedakan macan dan lumba-lumba pada tabel itu dapat kita lihat, yaitu berdasarkan ada tidaknya sirip dorsal. Jadi kita berikan nodus di sini, kemudian kita berikan kode angka 6. Kemudian kita juga lihat pada tuna. Nah, bisa jelas dilihat pada tabel bahwa tuna ini memiliki ciri-ciri lain, yaitu memiliki juga sirip dorsal. Jadi kita berikan juga nodus di sini untuk membedakan tuna dengan spesies lainnya, yaitu memiliki sirip dorsal. Jadi kita berikan kode nomor 6. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan bahas pada soal bagian B, di mana diibaratkan bahwa tuna dan juga lumba-lumba itu berada dalam satu lister taksa. Yang pertama kita akan buat rootnya atau akarnya, kemudian sama seperti tadi kita tarik garis, kemudian kita keluarkan lancelet. Karena lancelet ini merupakan outgroup, kemudian kita pisahkan lancelet itu dengan jenis organisme spesies lain itu berdasarkan ada tidaknya tulang belakang. Jadi kita berikan nodus di sini, kemudian kita berikan nomor 1. Nah, kemudian itu kita bagi lagi berdasarkan ciri-ciri, yaitu ada tidaknya rahang berengsel. Nah, kita berikan nomor 2, di mana di sini spesies yaitu lampre kita keluarkan karena lampre ini memiliki tulang belakang namun tidak memiliki rahang yang berengsel. Nah, dari rahang yang berengsel ini kemudian kita bagi, kemudian kita keluarkan
kita buat lagi percabangan. Nah, di sini kita keluarkan tuna, terus tuna, kemudian di sini ada lumba-lumba. Ya, di sini lumba-lumba karena sesuai dengan soal dikatakan bahwa tuna dan lumba-lumba ini berada dalam satu sister taksa. Nah, untuk berada dalam satu sister taksa, tuna dan lumba-lumba ini harus memiliki suatu persamaan. Nah, pada tabel dapat kita lihat bahwa persamaan antara tuna dan lumba-lumba itu terlihat di bagian sini, nodus, yaitu ada sirip dorsal. Keduanya memiliki sirip dorsal. Nah, kemudian dapat juga kita lihat ada perbedaan antara tuna dan lumba-lumba, di mana lumba-lumba ini kita lihat memiliki dia memiliki 4 tungkai. Jadi kita buat nodus pembeda di sini, kita berikan kode 3. Kemudian lumba-lumba juga memiliki telur amniotik, di mana kita berikan kode 4 nodus, dan juga lumba-lumba ini memiliki kelenjar susu. Jadi kita berikan nomor 5. Nah, jadi itulah yang membedakan antara lumba-lumba dan tuna. Ada 3 ciri yang membedakan berdasarkan pada tabel. Kemudian pada bagian ini kita lanjut lagi. Kita kemudian di sini kita pisahkan, kita ambil ciri-ciri yaitu 3 berdasarkan 4 tungkai. Nah, jadi di sini kita keluarkan salamander. Nah, kita keluarkan salamander, di mana salamander ini pada dasarnya sama dengan kura-kura, macan tutul, dan buaya, itu memiliki 4 tungkai. Namun kita keluarkan berdasarkan ciri-ciri yang selanjutnya, yaitu ada tidaknya telur amniotik, di mana salamander itu tidak memiliki telur amniotik, sehingga kita pisahkan saja atau kita keluarkan. Nah, kemudian berdasarkan telur amniotik ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu ada macan tutul, ada kura-kura, dan juga terbagi atas kura-kura dan macan tutul. Di mana pembeda antara kura-kura dan macan tutul itu dapat kita lihat dari ada tidaknya kelenjar susu. Nah, jadi selanjutnya kita akan melihat berapa jumlah perubahan evolusioner pada setiap pohon, yaitu pertama untuk pohon filogenik pada bagian A itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 perubahan evolusioner yang terjadi. Sedangkan pada pohon yang kedua itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 kegiatan evolusioner yang terjadi. Jadi pohon yang mengalami parsimani yaitu pohon filogenik pada percobaan pertama atau pada bagian A yang memiliki perubahan evolusioner sebanyak 7, yaitu yang paling sedikit. Nah, pada kegiatan kali ini kita juga disuruh untuk membuat pohon filogenik. Yang pertama yaitu kita buat dulu root atau akar, ya kita buat root atau akar. Kemudian selanjutnya kita tentukan dulu outgroupnya. Jadi kita lihat kita tarik garis. Nah, kita lihat bahwa pada tabel itu green algae itu tidak memiliki satupun ciri-ciri yang sama. Jadi itu green algae atau saya singkat GA saja, itu merupakan outgroup. Kemudian kita lihat lagi ciri-ciri selanjutnya. Ciri-ciri apa yang tidak dimiliki oleh green algae namun dimiliki oleh seluruh spesies, yaitu ada tidaknya cuticula. Jadi kita di sini bedakan berdasarkan ada tidaknya cuticula. Ya, kemudian kita lanjut lagi. Kemudian di sini kita buat lagi percabangan. Lalu kita keluarkan leafwort. Kita keluarkan liveworts. Nah, di mana liveworts ini kita keluarkan karena liveworts ini tidak memiliki stomata. Yang memiliki cuticula namun tidak memiliki stomata, sehingga dikeluarkan. Nah, dari sini kita lagi buat percabangan. Nah, kemudian kita keluarkan lagi lady fern. Ya, kita keluarkan lady fern, di mana lady fern ini kita keluarkan didasarkan karena lady fern ini tidak memiliki seeds. Ya, dikeluarkan dari kelompok karena tidak memiliki seeds. Nah, kemudian di sini kita buat lagi percabangan. Ya, kita buat lagi percabangan di mana di sini kita lihat bahwa masih ada 3 spesies yang tersisa, yaitu ada ginkgo, kemudian ada white spruce. Nah, kita lihat dulu ginkgo dan white spruce. Nah, kita keluarkan di sini ginkgo dan juga white spruce. Ya, ginkgo dan white spruce ini kita keluarkan, di mana keduanya ini dia itu memiliki persamaan pada tabel. Jika kita lihat bahwa keduanya ini sama-sama memiliki kon, jadi kita buat nodus, ya kita tulis kon. Kemudian kita juga lihat apa yang membedakan antara ginkgo dan juga white spruce itu. Jadi yang membedakan itu di mana white spruce itu memiliki needles, sedangkan ginkgo itu tidak memiliki needles. Jadi kita tulis di sini ada needles. Oke, nah selanjutnya sisa satu pada tabel yaitu ada darumweed. Nah, darumweed ini itu kita lihat ciri-cirinya yang membedakan dengan yang lainnya itu dibedakan atas flower atau bunga. Jadi ia memiliki bunga, ya kita tulis nodus ini bunga. Nah, kemudian kita tulis spesiesnya yaitu darumweed. Ya, kira-kira seperti itu.